Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah kami, yaitu perbedaan pengolahan data elektronik atau PDE dengan sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat menjadi SIM, serta menyertakan contoh kasus. Baik, langsung saja rekan saya akan memaparkan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika, NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data elektronik atau biasa disingkat dengan PDF. Pengolahan data elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksud untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer dan mencangkup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil olahan informasi yang mematuhi persyaratan, perlengkapan, kemuktahiran, keandalan, dan akurasi yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan secara efektif. Adapun menurut Triani Budiarti dan Bagus Kusuma Ardi mengemukakan pendapat mengenai pengolahan data elektronik atau biasa disingkat dengan PDE atau Electronic Data Processing atau disingkat dengan EDP adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk pengolahan daya yang berorientasi pada transaksi dalam suatu organisasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 203118057. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu yang kedua, elemen-elemen pengolahan data elektronik atau PDE. Nah, sebagai sebuah sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri dari 4 elemen. Winnie Arianti mengungkapkan pendapat dalam skripsinya yang berjudul Fungsi Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam menunjang efektivitas aktivitas pengendalian tabungan, bahwa elemen-elemen tersebut yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer meliputi peralatan fisik yang menjalankan berbagai kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Nah, komponen-komponen penting yang dibutuhkan pada setiap komputer dapat dikelompokkan menjadi input device, processing device, output device, dan stroke. Kemudian yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program yang berisikan berbagai instruksi untuk melakukan pengolahan data. Nah, perangkat lunak ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu sistem software dan application software. Nah, yang ketiga, sumber daya manusia atau brainware. Sumber daya manusia adalah yang menangani pengolahan data dengan mengkombinasikan antara hardware dan software agar dapat bermanfaat dan efisien. Yang keempat yaitu prosedur. Nah, menurut Ashar Susanto tahun 2004, prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang berhubungan aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah dengan NIM 20300118049. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Adapun pengertian sistem informasi manajemen atau SIM yaitu sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai informasi atau fungsi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM cenderung berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis komputer dengan mempertimbangkan informasi apa, untuk siapa, dan kapan harus disajikan.
Sistem informasi manajemen menurut Ashar Susanto adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Lati dengan NIM 20300118065 dari kelompok 6. Di sini saya mau menjelaskan fungsi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai tugas organisasi. Berikut beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen, antara lain yaitu: yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Dan yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dan memanfaatkan dalam informasi secara kritis. Yang ketiga, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Jika tadi telah dibahas mengenai pengertian sistem informasi manajemen, fungsi sistem informasi manajemen, maka sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah elemen sistem. Elemen sistem ini merupakan bagian terkecil yang ada pada suatu sistem. Setiap elemen ini memiliki tugas, tujuan, dan fungsi tersendirinya. Meskipun demikian, setiap elemen tersebut tetap sering berinteraksi, berhubungan, dan bekerja sama dalam menghasilkan suatu output. Kemudian yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem ini merupakan batasan ruang lingkup yang membatasi antara satu sistem informasi manajemen dengan sistem yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan luar. Lingkungan luar ini merupakan lingkungan yang berada di luar daripada batasan sistem informasi manajemen itu sendiri, yang berpengaruh positif dan negatif terhadap operasional sistem informasi manajemen itu sendiri. Contohnya adalah keadaan listrik yang mati. Meskipun listrik bukan merupakan komponen sistem informasi manajemen, namun tanpa adanya listrik, sistem informasi manajemen tidak dapat dijalankan. Kemudian yang keempat adalah penghubung. Penghubung merupakan media yang menjembatani antar satu sistem dengan sistem yang lainnya. Contohnya adalah jaringan internet. Apabila suatu sistem tidak terdapat satu penghubung, maka data yang diolah di satu sistem ini tidak dapat ditransfer ke sistem yang lainnya untuk diolah lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah masukan sistem. Masukan sistem ini berupa data yang dimasukkan untuk kemudian diolah oleh sistem. Kemudian yang keenam adalah keluaran sistem. Keluaran sistem atau output ini merupakan hasil dari data yang telah diolah oleh sistem. Output ini bisa berupa grafik ataupun data-data yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan pemrosesan data yang dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu output. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah tujuan sistem. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama
adalah Supply Chain Management atau yang kita singkat dengan SCM. SCM ini memudahkan kita dalam menemukan informasi detail catatan mengenai ketersediaan bahan baku dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah Informatic Management System atau yang kita singkat dengan IMS. Kemudian yang ketiga adalah Enterprise Resource Planning atau yang kita singkat dengan ERP. ERP ini membantu pihak manajemen dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pada semua unit atau departemen yang ada dalam suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang dibahas teman-teman tadi. Melihat beberapa pengertian dari pengolahan data dan pengolahan data, elektronik dan sistem informasi manajemen yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara pengolahan data elektronik dengan sistem informasi manajemen adalah lebih kepada PDE sebuah alat dan SIM sebuah software atau aplikasi yang mempermudah sebuah organisasi atau perusahaan dalam hal manajerial. Di luar daripada itu, tetap PDE merupakan bagian daripada SIM. Hal ini dikarenakan SIM muncul berawal dari PDE. Dengan kata lain, SIM merupakan perkembangan dari PDE. Terima kasih.